ada puluhan produk BUMN yang sudah go internasional dan sudah mendapatkan triliunan rupiah. Contoh seperti PT KAI dari PT Inka Indonesia mengirimkan 30 gerbong di Zimbabwe, Afrika, dan lain-lain. Bahkan juga kemarin Indonesia melalui PT PAL Indonesia juga ada pesanan sebuah kapal perang yang dipesan oleh Filipina. Dia memesan 3 kapal perang yang dipesan oleh Filipina. Bahkan juga helikopter sudah dipesan oleh beberapa negara yang lain. Ada juga PT Dirgantara Indonesia, yaitu ada pesanan sebuah pesawat yang dipesan oleh Meksiko, yaitu adalah pesawat Nurtanio yang dipesan oleh Meksiko. Dan Meksiko sangat bangga dengan mesin yang dipakai dan kecanggihan pesawat Nurtanio buatan PT Dirgantara Indonesia. Nah, untuk selengkapnya lihat berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bangga, produk keren BUMN diakui dunia. Karya anak bangsa, terutama dari perusahaan badan milik negara BUMN, tak bisa dipandang sebelah mata. Banyak produk perusahaan plat merah ini menembus pasar dunia dan kualitasnya pun diakui oleh dunia. PT Industri Kereta Api Persero mulai merambah pasar di benua Afrika sebagai ekspansi bisnis sebagai memasarkan produk kereta api di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Fokus kami di pasar ASEAN terlebih dahulu, kemudian paralel ke Asia Selatan, kemudian merambah ke pasar Afrika, salah satunya adalah Zambia, kata pelaksana tugas Direktur PT Utama Inka M. Nur Sodik dikutip dari Antara. Sodik mengatakan salah satu proyek yang tengah dijajaki dengan Zambia yaitu pekerjaan 30 lokomotif senilai kira-kira 90 juta US atau setara dengan 1,3 triliun. Inka mempunyai visi menjadi world class rolling stock company. Ini pun pasar baru setelah dengan Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan. Kita masuk lagi ke pasar Afrika. Pemerintah Senegal berminat membeli 6 kapal perang dan keempat kapal komersial buatan Indonesia. Hal ini dikatakan seorang pejabat yang disebut Ketua Council of Administration Babakar Die yang mengunjungi PT PAL beberapa waktu lalu. Dubes RI Dakar Mansur Pangeran menyampaikan pesan Babakar Nadie ketika bertemu dengan Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh di kantor PT PAL Surabaya beberapa waktu lalu. Dirut PT PAL menyampaikan potensi pasar Afrika yang cukup besar dan keunggulan yang dimiliki PT PAL dapat menjadi modal utama untuk bersaing dengan produk negara maju lainnya. PT PAL memiliki keunggulan berupa teknologi tinggi, harga kompetitif, dan produk dapat di-customize sesuai pesanan. Selain itu, citra Indonesia yang juga sangat baik di Afrika dari kesuksesan penjualan pesawat CN235 di Senegal yang dapat dimanfaatkan untuk menembus atau melakukan penetrasi pasar produk-produk PT PAL di Senegal dan negara sekitarnya, ucap Sekretaris Pertama Konsosbud KBRI Dakar Dimas Prihadi kepada Antara London. Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero Budiman Saleh mengklaim tengah kebanjiran permintaan kapal perang dari berbagai negara. Usai dipesan Filipina, kapal perang buatan anak negeri tersebut dilirik banyak negara. Orang pada melihat Filipina menggunakan SSV, itu jadi daya tarik magnet buat negara-negara ASEAN lainnya, kata Budiman di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta Pusat. Saat ini Malaysia sudah memesan sebuah kapal jenis landing platform dock yang mampu memuat banyak helikopter. Malaysia menginginkan LPD atau yang mereka sebut MRSS Multi Row Strategic Support Ship, itu 163 meter, lebih besar yang diminta untuk bisa dimuati kurang lebih 3 helikopter on deck dan 2 di dalamnya. Jadi lebih bersifat seperti helikopter karir, ujarnya. Selain itu, Budiman mengatakan bahwa Filipina sudah berencana menambahkan daftar pesanan armada kapal perangnya jenis SSV dan kapal cepat rudal KCR. Filipina menginginkan sudah dalam pembicaraan itu adalah tambahan 2 SSV lagi dan juga tambah 1 SSV Hospital Ship plus tambah 2 KCR 60, ungkapnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan pemerintah menyasar pasar Amerika Selatan untuk menjual pesawat Nurtanio produksi PT Dirgantara Indonesia, di antaranya Meksiko, Guatemala, El Salvador, dan Belize. Ia menambahkan pemerintah Indonesia dan Meksiko telah sepakat bekerja sama dalam sektor penerbangan melalui proses penandatanganan bilateral Airworthiness Agreement antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal of Civil Republik Meksiko. Perjanjian kerjasama tersebut terkait dengan perjanjian layanan udara antara pemerintah RI dan Meksiko, di mana kedua belah pihak menjadi bagian dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Selain itu, kerjasama tersebut juga berisikan untuk saling mempromosikan layanan udara internasional dan untuk membangun layanan terjadwal antara masing-masing wilayah serta memastikan tingkat keselamatan dan keamanan tertinggi dalam layanan udara internasional. Meksiko adalah mitra penerbangan bilateral yang penting bagi Indonesia. Untuk itu, sangat perlu melakukan kerjasama pengakuan sistem kalaikudaran antar kedua negara ini agar hubungan kita lebih baik lagi dan menguntungkan kedua negara di masa mendatang.